Perkenalkan, nama saya Esther Pauna Jinrato, NPM 210 159, Prodi PGSD Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Di sini saya akan menjelaskan dimensi pembelajaran bahasa Indonesia di kelas rendah. A. Dimensi pembelajaran. Model dimensi belajar merupakan metafora tentang bagaimana otak bekerja selama orang belajar. Dimensi belajar ini terdiri atas 5 tipe berpikir yang bersifat interaktif, yaitu sikap dan persepsi positif terhadap belajar, pemerolehan dan pengintegrasian pengetahuan, perluasan dan penghalusan pengetahuan, penggunaan pengetahuan secara bermakna, dan kebiasaan berpikir produktif. B. Pandangan terhadap dimensi pembelajaran. Dimensi belajar yang amat penting tetapi belum tersentuh secara serius dalam proses pembelajaran di sekolah-sekolah kita adalah kecakapan berpikir produktif. Sebagian besar pendidikan belum menyusun secara serius pembelajaran yang didasarkan pada premis proses belajar. Kita belum banyak membangun sistem pembelajaran yang mendukung apa yang kita ketahui tentang proses belajar itu. Rendahnya kecakapan berpikir produktif anak-anak Indonesia masih menjadi keprihatinan masyarakat, terutama kelemahan pendidikan. C. 5 model dimensi belajar. 1. Mengembangkan sikap dan persepsi positif. Mudah untuk dipahami bahwa sikap dan persepsi si belajar sangat mempengaruhi proses belajar. Sikap dapat mempengaruhi belajar secara positif, sehingga belajar menjadi mudah. Sebaliknya, sikap juga dapat membuat belajar menjadi sangat sulit. Yang kedua, belajar untuk memperoleh dan pengintegrasian pengetahuan. Contohnya, kelompok pertama mencakup proses tersebut terbentuk dalam mode linear. Dalam melakukan eksperimen, misalnya menguji benda padat yang larut dalam air, siswa melakukan dengan tahap-tahap tertentu. Mungkin menyiapkan lembar catatan, menyiapkan perangkat eksperimen, mencari bermacam-macam bahan, memberikan label bahan-bahan yang akan diuji, menyiapkan air dalam gelas-gelas, melakukan pelarutan benda-benda yang diuji, mengamati hasil larutan tersebut. Yang ketiga, yaitu perluasan dan penghalusan pengetahuan. Pada dimensi ini, aspek-aspek belajar melibatkan pengujian apa yang diketahui agar mencapai tingkat yang lebih dalam dan analitis. Kegiatan memperluas dan memperhalus pengetahuan ini dilakukan dengan A. Comparing, B. Classifying, C. Inducing, D. Deducing, C. Analyzing error, F. Construing support, G. Abstracting, H. Analisis perspektif. Yang keempat, belajar menggunakan pengetahuan secara bermakna. Pada umumnya, kita belajar dengan baik jika pengetahuan yang kita pelajari itu diperlakukan untuk mencapai suatu tujuan. Yang kelima, mengembangkan kebiasaan berpikir positif. D. Dimensi perencanaan pengajaran. Yang pertama, signifikan. Yang kedua, viabilitas. Yang ketiga, relevansi. Yang keempat, kepastian atau definisi. Yang kelima, ketelitian, parsimonius. Yang keenam, adaptabilitas. Yang ketujuh, waktu. Yang kedelapan, terbaik, monitoring atau pemantauan. Yang kesembilan, isi perencanaan. Sekian penjelasan saya mengenai dimensi pembelajaran bahasa Indonesia di kelas awal. Terima kasih.